Ngobrol dulu yuk. Hayu. Saya ditemani dengan saudara saya juga gitu ya, dari Sundanis, Jawa Barat. Sundanis ya? Sundanis. Sundanis ya gitu. Sundanis. Sebenarnya di ruangan itu ada 3 orang, tapi yang satu itu tidur ya, diselimut gitu. Nggak tahu kenapa nggak mau diajak ngobrol gitu ya. Iya. Mungkin dia punya ini ya, kenangan masa lalu yang bikin dia tuh nggak mau ikut nimbrung bareng kita gitu. Bener kali itu. Tapi sebelum itu gue mau kenalin dulu nih saudara gue ya dari Sundani. Siapa nih? Kenalin dulu aja sendiri ya. Oke, oh nggak mau dikenalin Ya kalian? nggak mau lah, kenalan dulu biar pada tahu nih. Oke, jadi biasa sih temen-temen manggil gue Teddy ya. Kenapa? Kok namanya Teddy sih? Nggak tahu, emang dari sananya. Oh gitu ya. Emang kita bisa request ya, pengen nama ini dong, nggak bisa juga. Iya, betul sih. Nggak bisa. Tapi kalau kan ada tuh nama panggilannya biasanya apa, ented, apa-apa gitu kan. Iboy, Oh boy. iya. Iboy. Oh dari Teddy ke Boy gitu ya. Teddy Boy, Oh, kan Teddy ada Boy. kartun Teddy Boy Oh, gitu kan. iya, betul, Jadi betul, mereka terinspirasi mungkin dari kartun itu gitu ya. Iya. Itu dulu tuh kayaknya kartun Teddy Boy itu banyak sekali ya penontonnya ya. Oh, lumayan. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh. Kan gua nggak bikin apa sih nggak bikin rating buat itu, nggak ngasih rating juga. Iya, nggak penting juga ya. Ya nggak penting juga. Oke nih teman-teman ya, kawan-kawanku dimanapun anda berada, di sini gue tuh mau ngobrolin tentang apa nih temanya malam hari ini nih. Kita kan ini podcastnya itu malam-malam ya kan. Itu kalau seru omongannya itu tentang membicarakan hal-hal yang Apa nih? nih? Ini hari Senin nih. Hari Senin. Belum Selasa ya. Kebetulan kayaknya Kliwon. Oh Kliwon ini. Kliwon. Oke. Kayaknya kalau kita ngomongin hal-hal yang agak-agak mistis tuh mungkin auranya bisa nyampe ke sini. Asik betul. Kali ya. Iya asik banget itu ya. Akhirnya jadi malam hari ini kita mau ngobrolin tentang hal-hal mistis ya. Oke, Bung Teddy. Gua mau panggil Bung Teddy aja deh ya, biar mantap gitu. Udah kayak aktivis gue ya kalau dipanggil Bung. Wah, emang aktivis kan? Bener Aktivis nggak? apa? Aktivis. Lari ya. Aktif gitu ya. Aktif. Yang penting Aktivis itu singkatan dari aktif dan is gitu ya. Berarti aktivis. ilmu keaktifan. Nah, gitu. begitu. Aktif itu lari-lari gitu. Ilmu keaktifan gitu ya. Aktivis menurut tajam. Tuh. Oke nih langsung saja nih Bung Teddy punya beberapa cerita ataupun hal-hal yang pernah dialami gitu semasa ya dulu atau baru-baru ini gitu tentang hal-hal mistis itu udah pernah belum Bung Teddy? Mistis ya. Gaib-gaib itu ya. Iya betul. Mungkin sih gue pribadi secara mungkin interaksi langsung gitu ya. Mungkin kalau interaksi pernah beberapa kali tuh emang interaksi, cuman kalau kayak ngelihat langsung gue belum pernah. Wah, belum pernah. Itu interaksinya itu seperti apa contohnya? Ya kayak misal ada yang lewat tapi nggak langsung gue yang lihat. Jadi kita kayak rombongan terus ada beberapa teman yang lihat gitu ya. Ada yang lewat terus ada kayak cuman suara-suara doang, tapi secara langsung gue nggak ngelihat atau nggak dengar suaranya secara langsung gitu. Tapi teman-teman yang bareng sama gue mereka ngerasain itu. Mereka ngalamin itu semua. Keren banget. Itu kejadiannya itu pada saat apa tuh? Apakah tahun-tahun ini waktu dulu di mana gitu, di hutan apa di mana tuh? Relatif sih, bukan relatif sih, kayak beberapa gue pernah nemu di depan villa di daerah di Sukabumi. Oh Sukabumi. Ya, jadi gue pernah nongkrong nih sama teman-teman, nggak banyak, cuman beberapa orang. Memang waktu itu gue lupa ya itu malam, entah malam apa gitu ya, pasti itu malam-malam jam 9 itu gue keluar. Akhirnya kita nongkrong nih di depan. Memang villanya itu bukan terkesan memang ya angker gitu ya. Karena kita juga nongkrong cuma di depan, jadi itu tuh di depannya itu di depan sebelum gerbang nih, di luarnya ada kayak kursi buat duduk itu. Oh, kayak tempat nongkrong lah. Iya, tempat nongkrong. Itu kan pinggir jalan banget tuh, enak kan buat nongkrong. Nah, duduklah di situ. Di awalnya gue bisa aja nih main HP, itu waktu gue inget SMP kayaknya. Udah lama berarti ya, udah berapa tahun ya, anjir. tapi membekas sampai sekarang, membekas. Iya. Meskipun gue nggak ngalamin langsung gitu ya. Tapi karena lanjut ya. Nah, waktu itu gue lagi ngobrol sama teman-teman, ada yang biasa main HP, nggak banyak, kita kalau nggak salah nggak lebih dari tiga orang kayaknya. 3 orang berarti. Itu laki-laki semua apa cewek dah?
ada cowok semua. Oh, cowok semua. Iya. Karena kan udah malam juga kan. Jadi gue waktu itu lagi masih zamannya SMS-an kan. Kalau SMP kita kan belum ada WA gitu ya. Masih SMS-an, gue lagi SMS-an. Tiba-tiba temen gue bilang gini, "Ted, jangan lari ya." Kira-kira gitu. Gue kan aneh ya kita kan lagi duduk nih. Kok bisa kepikiran lari gitu ya. Terus pas dia ngomong gitu, "Ted, jangan lari ya. Kita mending cabut aja." Nah, tiba-tiba itu belum lama kita duduk di situ. Ada kali 5 sampai 10 menit kita duduk di sana. Nah, habis itu jalan, akhirnya kan gue juga ini ya agak-agak pas dia ngomong gitu tuh gue kayak ngerasa kenapa nih udah mulai ya gue agak ngeh karena kita tahu tempatnya itu emang angker gitu kan. Habis itu lu denger nggak kata dia nih, jangan lari. Habis dia ngomong kan, jangan lari ya, lu denger nggak? Apa gue bilang? Ya udah ya, jangan lari pokoknya. Habis itu kita jalan balik ke rumah gua kan, langsung balik. Habis nyampe rumah dia ngomong, tadi tuh ada yang ketawa-ketawa katanya. Oh, kata temen lo itu? Kata temen gua tuh ada suara Mbak Kun gitu. Jadi Mbak Kun yang emang ketawa-ketawa. Tapi gua nggak denger, temen gua denger. Padahal kita pasti ini dempet-dempetan. Di kursi itu. Sendiri gitu, dia sendiri ya? Dia sendiri ya. Temen lu yang satu lagi enggak kan? Nggak denger. Kok bisa gitu ya? Makanya ini ya gue secara pribadi percaya nggak percaya, cuman kayak masa temen gue bohong juga buat apa gitu kan. Terlepas lagi tempatnya emang ya terkenal angker tempat kita. Jadi itu villa dulunya tuh keurus banget, dalamnya itu kayak banyak pohon-pohon gitu kan, pohon buah segala macam buah ada di sana. Nah beberapa tahun itu dia udah nggak keurus kan karena yang punyanya pindah ke Jakarta, dan yang kerja di situ tuh udah nggak kerja juga, jadi udah nggak ada pekerja di sana, kosong. Di awalnya yang perkebunan buah apa aja ada, enak gitu ya, maksudnya kayak bersih, buahnya banyak. Sekarang udah nggak keurus, sudah semak-semak bukar udah pada tinggi di dalam tuh, tapi bangunannya juga masih utuh. Dan emang kan bangunannya ini rata-rata 3 tingkat gitu ya, 3 tingkat, 2 tingkat. Itu dengar-dengar emang angker banget dan banyak orang yang lihat penampakan langsung di sana. Di daerah itu tuh. Iya, beberapa orang tuh ngelihat penampakan itu. Tapi ini sih ada sempat yang ngelihat pocong juga. Oke nih Bung, tadi itu selain pocong dan lain sebagainya, itu memang teman-teman yang pernah melihatnya atau Bung Teddy sendiri pernah secara langsung gitu pernah melihat atau sekelebat gitu di mana? Nggak, kalau gue sih nggak pernah interaksi langsung ya, cuman beberapa cerita emang yang beredar, dan kebetulan tempat itu tuh emang dekat banget sama rumah gue aja, kayak mungkin 100 meteran lah kayaknya. 100 meter. Berarti kalau 100 meter itu hitungannya berapa langkah kaki lah ya, bisa dihitung ya kan? Deket ya. Pasti sekilo juga sebenarnya bisa dihitung kan? Iya benar sih. Tapi kalau pakai kaki mah jauh lah ya. Iya lumayan. Itu tuh, nah kalau yang pocong itu memang pedagang gorengan. Yang jadi pocong ya? Bukan, dia yang ngeliatnya. Oh, yang lihatnya di villa itu. Di villa itu. Di sekitaran villa itu. Kalau gue sih interaksi yang paling selain yang tadi teman gue yang dengar suara Mbak Kun itu, gue sendiri pernah tiba-tiba nih, kebetulan malam Jumat sih. Itu tuh. Malam Jumat ya, jadi kan malam Jumat, terus gue kayak perlu ke warung gitu kan. Waktu itu nggak tahu beli apa gitu. Nanti gue bawa motor. Nah pas lewat depan villanya itu kayak kebetulan kan ya kita namanya nafas ya, nggak mesti nafas patok kita di mana aja kan. Pas ngehirup itu tiba-tiba ini bau rokok, nggak, kecium bau, lu tau gak sih yang kayak mbah-mbah yang berangkat Jumatan, kayak minyak gitu, bukan yang minyak apa sih yang menyengat itu, apa ya, minyak wanginya itu kasturi mungkin ya, mungkin ya, yang orang tua kan biasanya suka pakai tuh minyak kayak gitu. Pas gue lewat tiba-tiba ngirup itu, jadi kecium bau itu. Dan itu kan posisinya sepi, sendiri berarti, sendirian, gue sendiri. Terus di situ juga nggak ada siapa-siapa, sepi. Jadi kan kayak pas ngirup itu pulangnya gue nahan nafas. Gue nggak mau nafas di situ. Jadi pas sebelum ngelewat itu gue langsung tarik nafas panjang gitu ya. Nah pas di situ gue tahan nafas.
posisi di motor. Tapi masih bisa napas ya? Ya masih bisa. Habis itu gue tarik napas habis lewat villa itu. Karena ya gue takut nyium itu lagi, karena pas pertama nyium tuh langsung kayak tiba-tiba merinding gitu. Ada aura. Habis itu ya gue pulangnya tahan nafas. Tapi nggak nyium tuh pas pulang? Enggak, karena gue tahan nafas itu sih. Jadi aman, nggak ini. Keren sih itu di villa ya. Selain di villa itu di mana lagi tuh kira-kira cerita-cerita hal yang kayak gitu yang kamu pernah rasakan gitu? Selain di villa ya, gue pernah lagi. Baru mungkin setahun lalu ya, ini yang paling baru ya. Setahun lalu di ini sih, di gunung sih. Di gunung mana tuh? Di Gunung Merbabu. Babu berarti ya. Tapi lagi-lagi bukan gue ya, cuman temen gue yang liatnya. Jadi waktu itu kita mendakian 4 orang nih. Kebetulan emang dari base campnya itu kita kan lewat jalur Swanting ya. Jadi di base campnya itu kita start sekitar jam setengah 11 malam gitu. Itu tuh memang kita sebenarnya bukan sengaja start malam. Kita maunya sore tuh, cuman dari sore kan sampai Isya itu kan hujan gede tuh. Jadi nggak mungkin kan kalau kita maksa. Akhirnya kita istirahat dulu di base camp. Habis itu biasa istirahat gitu ya, jam 10 itu temen gue, ayo kita cabut, kita naik. Gue pikir mau sampai pagi kita tidur kan ya. Akhirnya kita start jam setengah 11. Itu berapa orang kira-kira tuh dulu? 4 orang. Laki-laki apa ada cowoknya? Ceweknya maksudnya? Cowok semua. Cowok semua lagi. Terus jam 11 tuh. Habis itu jalan sampai mungkin habis pos 2 kali ya, habis daerah Lembah Manjing tuh. Gua ketemu rombongan. Dia satu rombongan cuma 2 tenda ya. Dia tuh diriin tenda di tempat yang miring, jadi nggak pas banget tuh buat diriin tenda. Mereka tuh berapa? 9 apa 7 orang itu. Pokoknya ceweknya 2 waktu itu. Akhirnya gue disuruh mampir kan. Nah pas gue mampir, ternyata yang satu itu ceweknya kesurupan dia. Di gunung itu tuh? Di gunung itu. Jadi mereka tuh bikin tenda darurat karena salah satu anggotanya itu yang cewek kesurupan. Akhirnya kita disuruh mampir, disuruh bantuin doa kan. Ya bingung ya, akhirnya kita bantuin seadanya. Habis doa kita kan nggak bisa nemenin di situ juga kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Nah nggak lama kan yang paling depan teman gua tuh tiba-tiba dia ini istighfar. Kenapa tuh? Nah ini kan habis dia istighfar, tiba-tiba dia nggak mau paling depan. Jadi ini awalnya kan dia paling depan nih, gua kedua. 2 lagi di belakang. Tiba-tiba dia istighfar terus berhenti, tukeran tenda dulu aja paling depan gitu. Akhirnya gue paling depan kan, udah selesai, kita nyampe, besoknya turun. Nah besoknya baru dia cerita, jadi dia tuh ngelihat kayak ada yang lewat hitam gitu tiba-tiba. Tapi bukan burung kan? Nah itu nggak tahu ya, mungkin ya antara burung mungkin bisa jadi ya, atau emang penampakan, karena kan itu nggak lama setelah kita ngebantuin doa di tempat yang tadi kesurupan itu. Jadi nggak lama, mungkin ada kali 10 meteran dari situ. Oh pas udah beres situ kita jalan kan. Nah temen gua langsung itu istighfar itu di situ. Jadi mungkin karena ada doa-doa dari itu ya? Mungkin ya, kalau misalnya kita mau disangkut pautin mungkin masih bisa temennya kali itu. Temennya ya. Mungkin ya. Yang mengusik mungkin panas juga gitu. Iya. Terus emosi gitu gitu. Ya bisa jadi. Terus nyamperin kita juga gitu ya. Mungkin gitu. Mungkin. Tapi itu doang sih kalau yang pas maksudnya pas pendakian waktu itu cuman kejadian itu aja. Kita nggak, selebihnya kita nggak ngerasa diganggu lagi gitu. Cuma di lokasi itu aja gitu. Di lokasi itu pun cuman sekelebat gitu. Oke nih Bung Teddy ya, jangan dilanjut dulu ceritanya. Mungkin kita akan lanjut lagi di part 2 ya Bung Teddy ya. Siap ya Bung Teddy ya? Siap. Oke buat teman-teman pokoknya tungguin aja ya, kita nanti akan upload lagi bagian 2-nya.